yang didapat oleh setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari kesiapan tiap individu yang hadir. فمن كان أخلص في النية وأوسع في المشهد كان عطاؤه وفائدته أكبر وأوفر. Barang siapa yang niatnya lebih tulus, masyhadnya dia lebih luas, maka anugerah yang dia dapat pun lebih besar dari Allah Ta'ala. وقد تتوج المجلس بذكر الله وذكر أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan majelis ini telah dimahkotakan dengan zikir kepada Allah Ta'ala dan juga daripada salawat dan berita berkenaan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقراءة أنفاس من صلحاء الأمة وخواص أخيارهم وعلمائهم. Dan juga dibacakan di dalam majelis ini pembacaan berupa keilmuan dan hikmah dari para ulama-ulama yang mulia dari kalangan umat Nabi Muhammad. وقد سمعتم من أنفاس الحبيب علي بن محمد الحبشي في مولد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وبعض أخباره. Dan kalian barusan telah mendengarkan daripada hikmah untayan mutiara yang disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi di dalam menceritakan sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Maulidnya. ثم سمعتم قصيدة تحوي نصائح كافية للسائر إلى الله تعالى من قصائد سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد. Kemudian juga kita mendengarkan barusan untayan mutiara dalam qasidah yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad yang penuh hikmah dan penuh nasihat. ثم سمعتم مما ألف الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط في بيان وشرح أصول طريقة آل بعلوي ونقل كلمات عن الإمام عبد الله بن محسن العطار. Dan juga barusan pun kita mendengarkan pembacaan kitab yang ditulis oleh Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait yang mana di situ beliau pun juga menukil daripada ucapan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attar. فأنتم بذكر الله في اتصال بالحضرة الأحدية. Kalian dengan zikir kepada Allah terhubung ke hadirat Allah Ta'ala. وبذكر أوصاف المصطفى وسجاياه على اتصال بالحضرة المحمدية. Dengan zikir dan kenangan Nabi Muhammad, kalian pun terhubung ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبذكر كلام أهل القرب من الله على اتصال بحضرة الولاية والوراثة النبوية. Dan juga dengan mendengarkan dan membacaan dari ucapan para ulama wal auliya, kalian pun terhubung ke hadirat para wali-wali Allah yang dimuliakan oleh Allah. فما مقدار سعة مشهدك في هذه الأشياء. Maka berapa banyak kadar masyhad kita di dalam hal-hal yang kita lalui barusan ini. وماذا يحتوي قلبك عليه من النيات. Apa yang terkandung di dalam hatimu dari niat-niat yang baik. إن عرفت عظمة ما ساق الله إليك حصلت عظيما من هذا الخير. Apabila kalian mengetahui kadar nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kalian, maka kalian akan mendapatkan anugerah besar dari Allah Ta'ala dan memasang niat yang baik. فإنما ذكرنا إن أردته أن يكون سببا لتطهير القلب فهو سبب لتطهير القلب. Sesungguhnya apa yang kita lalui barusan, kalau kita niatkan untuk menjadi sebab bersihnya hati, maka dia pun akan menjadi penyebab yang kuat untuk bersihnya hati kita dari apa yang kita hadiri. وإن أردته سببا لتنوير الفكر والبصيرة فهو سبب لنور الفكر والبصيرة. Kalau kita niatkan apa yang kita dapat di majelis ini untuk menerangi pencerahan pikiran dan hati kita, maka apa yang kita dapatkan di majelis ini akan menjadi penerangan bagi hati dan batin kita. وإن أردته سببا لتقويم السلوك والتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل فهو سبب لذلك. Seandainya apa yang kita hadapi di majlis ini kita niatkan untuk membuat kita makin lurus dan istiqamah menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, menempuh suluk yang mulia, maka itu pun akan menjadi demikian bagi kita sesuai yang kita niatkan. وإن أردت أن يكون سلما في ربيك للقرب من ربك وللقرب من رسوله فهو سلم لذلك. Seandainya dengan itu semua kita menginginkan sebagai tangga untuk mendaki derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala dan di sisi Rasulnya, maka itulah yang akan kita dapatkan sesuai niat. وإن أردته أن يكون واسطة لنيل رضا رب العرش سبحانه وتعالى ولينالك رضا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو واسطة لذلك.
Seandainya kita niatkan dengan apa yang kita hadiri untuk meraih keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita hadiri adalah sebuah fasilitas yang memfasilitasi kita mencapai itu semua. Wa in ittala Allah min qalbika ala iradati an ta'uda 'aidatul majlis ala baqi umrika 'adat ala baqi umrika. Seandainya Allah Ta'ala melihat dari dalam lubuk hati kita niat keinginan agar yang kita dapat di dalam majlis ini punya pengaruh besar di dalam sisa hidup kita, maka itu akan menjadi pengaruh yang besar, manfaat yang besar hingga akhir hidup kita dari satu majlis ini. Wa in istamtarta fihi min fadli rabbika ma ya'udu ala ahlika wa usratika bi islahi halihim dunyan wa akhirah fahuwa matarun lidzalik. Seandainya dari majelis ini kita mengharap kucuran hujan rahmat dan anugerah pemberian dari Allah Ta'ala yang tercurah kepada keluarga kita dan kerabat famili kita, maka itu akan menjadi kucuran yang besar dari rahmat dan anugerah Allah kepada mereka. Wa in faqadta hadhihi al-mashahid wa an-niyat kullaha fara'aytahu majlisan min al-majalis al-mu'tada tadkhulu fihi thumma takhruj wa tajburu khatira kadha aw tanzur ila surati kadha falaka ala qadri mashhadika wa niyyatik wa innama likulli imri'in ma nawa. Namun apabila niatmu, hatimu ketika hadir di majlis ini menganggap ini majlis biasa-biasa saja, saya datang cuma untuk menghibur tuan rumah atau ketemu fulan dan fulan, tidak memasang niat-niat yang luas dan agung tersebut, maka masing-masing mendapatkan apa yang dia niatkan. Wallahi ma fadula ahadun wala syarufa wala azza fi hadhihi al-ummah illa biwasitati nabiyyiha alladhi ba'athahu Allah birrahmah. Demi Allah, tidaklah seseorang menjadi agung, menjadi mulia di dalam umat ini melainkan semuanya berkat perantara nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab dari kemuliaan setiap orang. Wa kana a'zamuhum ma'rifatan bi qadrihi wa 'azamatihi wa shuhudan fi jalalihi wa manzilatihi wa kamalihi 'inda Allah tabaraka wa ta'ala sahabatuhu al-kiram wa alu baitihi at-tahirin. Dan orang yang paling mengenal keagungan, kemuliaan, kehebatan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan tinggi Rasulullah di mata Allah Ta'ala, yang paling mengetahui kadar Nabi Muhammad dari makhluk-makhluknya adalah para sahabat-sahabat beliau. Wa bidzalika kanu khaira hadhihi al-ummah. Sehingga mereka para sahabat dengan hal yang demikian beliau menjadi umat pilihan dan orang-orang pilihan dari umat mulia ini. وكانوا مع ذلك متفاوتين في مراتبهم على قدر مشهدهم في هذا النبي وأدبهم معه وانطوائهم فيه. Dan mereka bersama itu semua, mereka pun adalah orang-orang yang memiliki adab yang teramat mulia terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyhad yang luas ketika mereka menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika sarraha al-Qur'anul Karim. Dan dengan hal yang demikian, Al-Quran secara terang-terangan menyatakan kepada kita. Fadzakara amalan wahidan amilathu ta'ifah, thumma amilathu ta'ifah, wa aba an yusawwiya bainahum, wa qala la yasilu haula ila rutbati haula, wa in kana al-amalu wahidah. Maka di dalam Al-Quran disebutkan tentang dua kelompok, yang mana dua kelompok tersebut di dalam Al-Quran mereka tidak sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun melakukan hal yang sama, sama-sama melakukan perkara yang sama, tetapi kedua kelompok tersebut beda jauh antara keduanya. Faqala Subhanahu wa Ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Allah Ta'ala menyatakan tidak sama seseorang berinfak dari sejak zaman awal Islam, dari zaman permulaan Islam, mereka tidak sama dalam berinfak mereka sebelum Fatah, dan mereka berjihad mereka tidak sama dengan orang-orang yang baru setelah Fatah Mekah. Mereka baru mau berjuang, mereka baru berinfak, walaupun amalannya sama, tapi pahalanya di sisi Allah Ta'ala berbeda jauh. العمل واحد قال عن الأولين من أنفق من قبل الفتح وقاتل وقال عن الآخرين أنفقوا من بعد وقاتلوا. Disebutkan bahwasanya orang-orang terdahulu mereka berinfak dan mereka berjuang. Orang-orang yang setelah mereka, generasi berikutnya setelahnya, mereka berinfak dan berjuang. فمن أين جاء الفرق إذن؟ Maka sama-sama berinfak dan berjuang, tapi bedanya di mana? كان مشهد الأولين
أعظم وأصفى. Sebab masyhad dan juga masyhad dari orang-orang yang terdahulu, mereka masyhadnya lebih luas dan lebih afdal dan lebih murni. وكان مقصدهم أخلص وأصفى. Dan tujuan mereka pun juga lebih tulus dan lebih agung. فاتبعوه في وقت العسرة والشدة. Mereka para pendahulu yang mengikuti jejak Nabi Muhammad di saat-saat berat dan saat-saat sulit bersama Rasulullah. لا مكان للأغراض ولا للشهوات. Tidak ada di situ kepentingan pribadi ataupun untuk syahwat ataupun nafsu. ولا دواعي مما تهواه النفس من الزخارف وتحصيل الأموال. Dan juga tidak ada kepentingan dari diri untuk meraih kemuliaan dan duniawi ataupun untuk menghasilkan harta dan kedudukan. كانت علاقتهم به على خالص المودة والمحبة وإن واجهوا كل شدة. Hubungan mereka dengan Rasulullah SAW murni, tulus karena cinta kepada Nabi Muhammad, walaupun mereka demi itu semua harus melampaui kesulitan. ولا يتوفر هذا بعد الفتح وظهور الخبر وانتشار الصيت وتسخير الأسباب. Dan ini semua tidak sebanding dengan cobaan yang mereka rasakan, tidak sebanding seperti setelah menyebar daripada agama Islam kemana-mana dan mulai banyak pengikutnya, maka semakin ringan dan semakin mudah. ثم إن الله تعالى بعد أن ذكر الفريقين فريق ما قبل الفتح وفريق من أسلم من بعد الفتح وذكر الفرق بينهما أعطى سبحانه وتعالى تمجيدا للاثنين معا وتعظيما حتى لا يتطاول أحد من بعدهم عليهم فقال وكلا وعد الله الحسنى. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyebutkan perbedaan antara dua kelompok, para pendahulu dan para penerus, kelompok yang luar biasa, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang berbeda derajat mereka, namun semuanya tersebut orang-orang yang mulia, hingga Allah Ta'ala nyatakan semuanya dijanjikan al-husna, surga dari Allah Ta'ala. فكل من احتقر بقلبه أحدا ممن أنفق وقاتل سواء من قبل الفتح أو من بعد الفتح أو ناله بلسانه فقد اصطدم مع وعد الله الصريح في القرآن وكلا وعد الله الحسنى. Dan barang siapapun daripada mereka para sahabat Rasulullah SAW yang telah berjuang dan berinfak, baik dari para pendahulu ataupun juga para pendatang, sahabat-sahabat yang datangnya belakangan, maka semuanya itu telah mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mereka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tidak ada boleh siapapun yang mencela mereka. كيف يأتي من ليس له وعد في ذاته وشخصه بالحسنى لا في كتاب ولا في سنة ثم يتطاول على من وعد بالحسنى ليتكلم على أحد منهم. Maka bagaimana berani seseorang lancang, orang yang lancang yang tidak mendapatkan janji surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani lancang memburukkan atau mengucapkan kalimat yang tidak baik terhadap orang-orang yang telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam Al-Quran. Kama bayyana lana al-Quran ظهور سر الخصوصية في أزواجه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومن أين اكتسبت. Sebagaimana Al-Quran pun juga menjelaskan tentang kemuliaan keluarga dan para istrinya Rasulullah SAW, dan dijelaskan dari mana kemuliaan itu didapat. Innaha min kamal as-sidqi wal ikhlasi wa min al-badli was-sabri la bil amwali wa la bis sulutati wa la bis syahawati wa la bil jahat. Kemuliaan itu didapat dari kesungguhan mereka, dari keikhlasan dan ketulusan mereka, dan pengorbanan murni tulus untuk Allah dan Rasulnya, bukan dari mengungkapkan kepentingan, mengikuti kepentingan nafsu dan syahwat dan duniawi mereka. Wa amara Allah nabiyyahu an yu'linaha fi azwajihi ويقول من كانت منكن صادقة مخلصة تريد رب العالمين وتريد النبي الأمين وتريد الدار الآخرة فهي صالحة أن تكون أما للمؤمنين عائشة في بيت خاتم النبيين ومن لم يكن نيتها كذلك فلا وجود لها عندي ولا عيشة لها معي فلتأخذ طلاقها ومالها ولتذهب بالمال والطلاق.
Dan sehingga Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan kepada semua istri-istrinya, barang siapa di antara mereka ingin turut ikhlas bersama Rasulullah, tulus berkhidmah, berkorban bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka silahkan dia hidup di dalam rumah saya, meraih kemuliaan sebagai ibunda kaum mukminin dan meraih kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Namun barang siapa yang tidak demikian, maka dia boleh menerima perceraian dari saya dan ambil harta yang dia inginkan, namun dia tidak bersama saya. Qala subhanahu wa ta'ala, يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Sehingga Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, katakan kepada kaum wanita, seandainya kalian menginginkan hiasan-hiasan duniawi dan perkara duniawi, harta duniawi, maka silahkan aku berikan kepada kalian dari harta duniawi tersebut, lantas aku ceraikan kalian. Namun manakala kalian, wahai para istriku, menginginkan Allah dan Rasulnya dan menginginkan tempat tinggal di akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kalian daripada pahala yang sangat besar. Wa ma ab'ada 'anillahi wa rasulih man yuhmilu ahlahu fa kaifa biman يشجعهم على أن يتزين للرجال الأجانب أو يتبرجن أمامهم أو يلبسوا الثياب الخليعات مقتديات بالكاسيات العاريات هكذا يعرض على البيوت والنساء هذا هو البعد عن الله وعن رسوله. Maka sungguh betapa memalukan keadaan kaum laki-laki yang membiarkan daripada kerusakan menyerbu daripada rumahnya dan kaum wanitanya hingga mereka berhias berdandan untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Dia biarkan kaum wanitanya memakai hiasan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Apakah ini yang terjadi di dalam rumah kita? Sungguh betapa jauh sifat yang semacam ini dari ajaran Allah dan Rasulnya. ويتابع القرآن خطاب هؤلاء النساء نساء أشرف بيت نساء سيد المرسلين ويقول مزيتكن وخصوصيتكن بالتقوى وأساس التقوى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. Dan Al-Quran pun mengingatkan, menyambung kembali, disambung dengan di dalam Al-Quran tentang mereka para wanita-wanita Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya keistimewaan kalian wahai para wanita Rasulullah bukan dengan hal-hal duniawi, bukan dengan daripada mengikuti nafsu dan sebagainya, tidak, bukan dengan perhiasan, tidak. Namun kemuliaan kalian adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Al-Quran menyatakan, wahai para wanitanya Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian tidak sama dengan wanita-wanita lainnya, kalian menjadi istimewa manakala kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. ثم ذكر سبحانه وتعالى أساس المسار السلوكي للنساء الذي يقوم به الشرف وهو العفة والحياء والترفع عن الاختلاط بالأجانب وإظهار الزينة بالإخضاع قول قال عقب هذه الآية إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Kemudian disebutkan lanjutan di dalam ayat ini, dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di antara bukti ketakwaan mereka dan keistimewaan mereka, manakala para wanita-wanita tersebut mereka menjadi wanita yang pemalu, yang menjaga harga dirinya, menjaga keislamannya, jangan sampai dinodai sedikit pun juga, sehingga di dalam mereka bersikap terhadap kaum laki-laki, bersikap dengan sikap yang penuh malu, ikut dengan ajaran Rasul SAW dengan sifat iffah, membentengi diri dari hal-hal yang tidak patut dan tidak layak, hingga di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya jangan sekali-kali kalian berucap dengan kata-kata yang indah didengar oleh laki-laki lainnya sehingga menimbulkan perasaan atau niat busuk dari orang-orang yang hatinya busuk. ولأجل ذلك فقد حجت مع سيدنا المصطفى ابنته الزهرة البتول سيدة نساء أهل الجنة وأمهات المؤمنين والحاجة المحرمة مأمورة بكشف الوجه فاختار الله رسول الله صلى الله عليه وسلم
لابنته ولأزواجه أنهن إذا أقبل الركبان عليهن أسدلن الستر على وجوههن، فإذا ذهب الركبان كشفن عن وجوههن. هذا المسلك المختار من النبي لأسرته وأهله. Sehingga karena hal yang tersebut itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk kaum wanitanya, orang-orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad, ketika mereka berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin dari segenap wanita-wanita surga Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan juga para istri-istrinya Rasulullah, ibunda-ibunda kaum mukminin. Tatkala mereka berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dalam keadaan berihram, dan orang yang ihram, kaum wanita, harus membuka wajahnya. Namun Rasul memilihkan untuk para kaum wanita beliau, para keluarga perempuan beliau, manakala mereka berjalan bersama Rasulullah, rombongan perjalanan menuju haji, kalau mereka tidak ada orang lain, mereka buka wajahnya. Namun ketika kalau ada orang yang mendekat, laki-laki yang bukan mahram mendekat, langsung mereka tutup wajahnya, padahal mereka dalam keadaan berihram. ومشى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في تلك الحجة حجة الوداع، فأقام هذه الحقائق التي ذكرنا، وهو خير داع وهاد إلى الله. فقال: إن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب، وإن دماء الجاهلية كلها موضوعة، وأول دم أضعه دم ابن عمي فلان وفلان من أقاربه صلى الله عليه وسلم، ليبين أن القدوة في أهل البيت وخصوصيتهم في أن يكونوا الأوائل في الفضائل. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam haji wada, beliau pun juga memberikan penjelasan kepada umat. Beliau mengucapkan bahwasanya sesungguhnya setiap praktek riba di zaman jahiliyah semuanya saya gugurkan. Daripada praktek riba tersebut, ribanya tidak boleh diambil, saya gugurkan, saya batalkan. Tidak boleh ada lagi yang namanya riba. Dan pertama, riba yang saya gugurkan adalah riba yang menjadi milik daripada pamanku Abbas, maka dia tidak boleh mengambil ribanya, digugurkan dan dibatalkan. Sehingga orang-orang yang berhutang kepada Sayyidina Abbas, mereka tidak harus membayar riba kepada Sayyidina Abbas, digugurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun menjelaskan kalau semua dendam darah di zaman jahiliyah saya gugurkan dendam tersebut. Dan pertama, dendam darah pembunuhan yang saya gugurkan adalah dendam darah daripada keluargaku, daripada sepupuku, putra daripada pamanku fulan dan fulan, maka mereka tidak lagi boleh menuntut dendam darah kepada orang lain. Jadi dijadikan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan yang pertama mereka menjalankan daripada ajaran-ajaran Islam tersebut, dan yang lain mencontoh. وواصل بلاغه للأمة وقيامه بالدعوة على ذلك الكمال في اللطف والرحمة والشفقة كما مشى عليه المهتمون بالدعوة إلى الله من المخلصين الصادقين بعده. Dan begitulah perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak kita menuju terus meningkat hingga sampai kepada kesempurnaan. Sebagaimana demikian pula ajaran dari para kaum mukhlisin yang meneladani ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mencari kesempurnaan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. ففي هذه المسألة نفسها وقد علمنا اختياره لأمهات المؤمنين وبنته الزهراء تغطية الوجه عند الركبان، رأى الخثعمية مكشوفة الوجه محرمة وهي في مزدلفة تسأله في ذلك الصباح، وكان راكبا معه على البعير سيدنا الفضل ابن عمه العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلم يأمرها أن تغطي وجهها ولم يشدد عليها في ذلك وهي محرمة، وهو قد اختار الأفضل لأهله وبناته صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
beliau memilihkan yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling mulia, yang paling utama bagi keluarga beliau. Dan sehingga di dalam peristiwa haji tersebut beliau memilih untuk kaum wanitanya untuk menutup wajah mereka. Tatkala datang orang laki menghampiri dan mendekat kepada Rasulullah, diperintahkan kaum wanitanya untuk menutup wajah mereka. Namun Rasulullah SAW ketika di Muzdalifah ada seorang wanita muslimah dari wanita Arabiyah. Dia bertanya kepada Rasulullah beberapa pertanyaan dan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di situ terdapat sepupu Rasulullah yang bernama Sayyidina Fadl bin Abbas. Maka ketika wanita itu bertanya kepada Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, dan wanita itu membuka wajahnya dalam keadaan ihram, wajahnya terbuka, maka dibiarkan oleh Rasulullah dan tidak diperintahkan untuk menutup wajahnya. Namun Nabi Muhammad memilih untuk keluarganya agar mereka lebih sempurna dan lebih baik dengan menutup wajah mereka. ولما لاحظ أن المرأة تنظر إلى الفضل بن العباس وأن سيدنا الفضل ينظر إليها عالج المشكلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا الأسلوب اللطيف الهادي. أخذ بيده الشريفة وراس الفضل فنواه إلى الجهة الأخرى حتى أتمت المرأة سؤالها وانصرفت فأطلق راسه صلى الله عليه وسلم. Dan lihat metode dan cara Rasulullah SAW memilih kemuliaan ini untuk keluarganya. Tatkala wanita tersebut yang membuka wajahnya bertanya kepada Rasulullah, maka dia pun wanita ini melihat ke arah Fadl yang membonceng di bawah Rasulullah, di belakang Rasulullah SAW. Dan Fadl pun memandang kepada wajah wanita tersebut. Hal ini disadari oleh Rasulullah, maka Rasul pun memalingkan wajah Fadl bin Abbas ke arah yang lain hingga tidak melihat wajah wanita tersebut. Dan terus wanita itu bertanya, dijawab oleh Rasulullah, dan sambil tangan Rasulullah memalingkan wajah Sayyidina Fadl bin Abbas hingga wanita itu selesai pergi dan baru dilepaskan wajahnya Sayyidina Fadl bin Abbas. فلم يهمل ولا ترك المبالاة بالأمر ولا صيح ولا شدد ولا غضب ولا ضرب. Di sini metode Rasulullah SAW, beliau tidak menelantarkan perkara tersebut, tidak dibiarkan begitu saja menganggap remeh perkara ini, tidak. Rasulullah melakukan tindakan, namun juga tindakan yang dilakukan Rasulullah tidak ekstrim, tidak jerit-jerit, tidak marah-marah, tidak mengungkapkan dengan hal-hal yang berlebihan di dalam melakukan teguran tersebut. Hatta lahabahu ammuhu al-Abbas فقال يا رسول الله ألويت رأس ابن عمك ولويت عنقه. Maka paman beliau Sayyidina Abbas berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa? Apakah engkau memalingkan wajah dari sepupumu, dari anak pamanmu? Engkau palingkan dan kau singkirkan wajahnya untuk tidak melihat. Mengapa? فقال له صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم الشيطان. Maka Nabi menjawab, yang saya lihat adalah seorang wanita muda dan seorang laki-laki muda, maka aku tidak merasa aman, aku khawatir dengan gangguan syaitan yang siap menghantui mereka. ولقد سمعنا فيما نقل الحبيب زين في طريقة آل بعلوي ما يحتاجه الداعي إلى الله لأن من طريقتهم الاهتمام بالدعوة إلى الله. Dan kita barusan mendengarkan daripada ucapan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid tentang hal-hal yang diperlukan seorang da'i ila Allah Ta'ala, dan di antara hal yang diperlukan oleh seorang sebab yang beliau pentingkan ini adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatian dengan perkara dakwah. ولكنهم كانوا يدعون إلى الله برحمة وشفقة وتواضع وإخلاص ومحبة لعباد الله. Namun mereka dahulu berdakwah ke jalan Allah Ta'ala dengan rahmat, dengan ikhlas, dengan ketulusan, dengan kasih sayang, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. وكيف تعجب في التاريخ أن يوجد 9 يغيرون أحوال سلطنات كثيرات وممالك كبيرات في الشعوب وفي السلاطين فيحولونهم إلى مسلمين مؤمنين. 9 نفر يحولون الملايين إلى مسلمين بأي قوة. Bagaimana demikian menakjubkannya di dalam sejarah, 9 orang yang dari para kaum muslimin, 9 orang muslim yang berdakwah di jalan Allah Ta'ala, bagaimana caranya mereka merubah dari sebuah kerajaan non-muslim
dari sebuah masyarakat non-muslim berubah secara keseluruhan jutaan manusia menjadi ikut ke dalam agama Islam ini dalam tempo yang demikian singkat. Bagaimana cara mereka dengan kekuatan dan power yang seperti apa mereka bisa merubah dan membalikkan negeri itu? Mereka adalah yang kita kenal sebagai wali songo di negeri kita ini. وقبل نحو 70 سنة خرج من هذه البلدة بعض السادة آل السقاف إلى حضرموت فبكى عليه جميع جيرانه ومن حواليه حزنا على فقد هذا الإنسان وكان من أول من بكى وتأثر جار له صيني ليس بمسلم أصله. Itu disebutkan bahwasanya sekitar lebih kurang 70 tahun yang lalu ada satu keluarga dari keluarga Ali Segaf. Dia tinggal di sini, kemudian dia pergi keluar kembali, dia berpindah ke negeri yang lain. Maka semua orang-orang yang berada di lingkungan itu, tetangga-tetangganya, para jirannya menangisi kepergian tetangga tersebut karena mereka mau pindah jauh. Dan di antara yang pertama menangisi kepergian orang tersebut adalah tetangganya, seorang yang beretnis Cina, Tionghoa. وقالوا لهذا الكافر ولماذا تبكي على هذا السيد وأنت على غير دينه؟ قال جاورني سنين فما عرفت منه إلا الإحسان والمعروف والتفقد والمواساة وطول هذه السنين ما رأيته مد عينه إلى بيتي ولا مرة واحدة فأنا آمن على أسرتي ومالي مع وجوده أكثر مما آمن مع وجود أصحابي وأهل ديني. Itu dikatakan kepada tetangganya yang beretnis Tionghoa tersebut. Dia tanya, kenapa engkau menangisi kepergian Sayyid ini padahal engkau agamamu berbeda? Kenapa engkau menangisi kepergiannya? Dia bilang, sungguh selama bertahun-tahun saya bertetanggaan dengan dia, yang saya dapat dari dia semuanya kebaikan, keramahan, keamanan, tidak pernah mengganggu saya. Selalu dia memberikan kebaikan, perhatian kepada saya. Dan selama bertahun-tahun tidak pernah dia melongokkan kepalanya mengintip ke rumah saya, nengok, melihat rumah saya, mengintip keluarga saya, melihat kaum wanita saya, tidak pernah. Dan saya sungguh lebih merasa aman bertetanggaan dengan Sayyid ini daripada dengan orang-orang yang seagama dengan saya. كذلك عاشوا وكذلك سلكوا وكذلك دعوا إلى الله. Demikianlah mereka hidup dan demikianlah mereka menempuh perjalanan yang mulia dan dengan cara yang demikianlah mereka berdakwah ke jalan Allah. وقد سرت قلوبنا لما سمعنا أن إخواننا أيضا في الرابطة اهتموا بهذا الجانب، جانب الدعوة إلى الله، ورتبوا مع جميع فروعهم بالغة 40 والزائدة في خلال هذه الأيام إلى 60 أن يهتموا بشمل القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Dan sungguh sangat menggembirakan hati kami sangat bergembira mendengar bahwasanya Rabitatul Alawiyah pun juga memberikan perhatian yang besar dalam sisi dakwah ila Allah Subhanahu wa taala bersama 40 cabang yang dimilikinya saat ini, dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan akan menjadi 60 cabang. Kami perhatian sekali semuanya itu memiliki perhatian untuk berdakwah ke jalan Allah taala. وبهذه الدعوة إلى الله إذا قامت على وجهها تحيا القلوب وتتروح الأرواح وتتحول الأحوال. Dan dengan mencurahkan perhatian ke dakwah ilallah ini, maka hidup hati-hati manusia akan menjadi hidup dan keadaan akan menjadi membaik dan pertolongan Allah Ta'ala pun juga akan selalu bersama kita. فهي الوسيلة التي انتشر بها نور الله على يد الأنبياء في عباده. Dan dakwah tersebut adalah sebuah perantara yang menjadi pintu menyebarnya cahaya-cahaya Allah di kalangan manusia melalui perantara para nabi-nabi yang menyebarkan dakwah. هي الوسيلة التي قام بها كل الخير على مدى القرون في الأمم قبلنا وفي هذه الأمة. Dan dakwah tersebut adalah perantara untuk meraih segala kebaikan yang menyebar di sebuah masyarakat dari zaman terdahulu berabad-abad yang lalu hingga masa kita sekarang ini. Kebaikan sumbernya itu pondasinya dari dakwah ilallah. فمن لازم كل مؤمن أن يكون عنده غيرة على دين الله ورحمة لعباد الله وخدمة في الدين لهذا الدين ونشره بين الناس. Maka merupakan suatu tugas dan keharusan atas setiap mukmin, dia harus punya ghirah,
di dalam agama Allah Ta'ala, punya kecemburuan di dalam agama Allah Ta'ala, dan ingin menyampaikan manfaat dan kebaikan bagi sekalian masyarakat dan manusia. وقد حدثني شائب توفي قبل 3 سنوات في أفريقيا كان يعيش في يوغندا. Saya mendapatkan cerita seseorang seorang yang sudah lanjut usianya, dia meninggal lebih kurang 3 tahun yang lalu. Dia bercerita kepada saya, dia tinggal di negeri Uganda. قال كتب إلي وأنا في قرية في مدينة من المدن النائية البعيدة في أوغندا. كتب إلي الشريف الحبيب سعيد البيض عليه رحمة الله تبارك وتعالى: هل عندكم مسلم في المدينة؟ قلت لا، قال فانظر لي دكانا لآتي فأشتغل عندكم. Orang tersebut berkata, saya mendapatkan surat dari seorang Sayyid Syarif Al-Habib Sa'id Al-Bid. Dia menulis surat kepada saya, dia tanya kepada saya, di negeri kamu, di kota kamu ada orang Islam? Tidak. Di negeri kamu? Dibilang tidak ada, cuma sendirian dia di situ. Maka Habib Sa'id Al-Bid berkata, kalau begitu tolong carikan saya tanah, toko di tengah kota, saya ingin pindah ke sana. Al-Mantaqa ismaha Arwa. Itu kampung tersebut namanya Arwa. وهي على حدود الكونغو Zaire. Dia berada di perbatasan antara Kongo dan Zaire. فعينت له دكانا فجاء. Maka saya pilihkan sebuah lokasi untuk menjadikan toko, dan dia pun datang pindah ke situ. فكان أصلي أنا وإياه ولا أحد مسلم معنا. Itu saya, kalau kita sholat 5 waktu, hanya saya berdua. Hanya kita berdua saja yang sholat, gak ada satu muslim pun bersama kita. فكان إذا اشترى عنده أحد من الناس رزا جاء بقليل من السمن من عنده هدية وأعطاه فوق الرز، فيقول لماذا تعطيني هذا؟ يقول لأنك تحتاجه عند طبخ الرز. Itu dikatakan, itu kalau ada orang datang ke tokonya membeli beras, maka dia berikan hadiah sedikit daripada minyak. Dalam beras tersebut dia berikan sedikit minyak. Maka si pembeli berkata, kenapa engkau berikan minyak ini kepada saya? Saya hanya beli beras. Lah, kamu membeli beras. Beras ini dimasak pun juga kamu perlu minyak untuk bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Maka saya berikan ini sedikit minyak untuk membantu kamu. فإذا اشترى أحد من عنده شاهي يأتي بقليل من السكر ويعطيه إياه هدية، يقول لماذا تعطيني هذا؟ يقول لأنك تحتاجه في الشاي. Kalau ada orang membeli teh, maka dia berikan teh tersebut dan dia tambahkan gratis gula dari dia, sedikit gula. Ditanya, saya beli teh, kenapa saya dapat gula juga? Dia bilang, engkau akan memerlukan gula saat membuat teh. فكان أهل المدينة يتعجبون منه. Maka orang-orang di kota itu takjub, heran dengan kebaikan Sayyid ini. ثم يسائلونه. Maka mereka pun bertanya kepada dia, kenapa? يقولون أنت جيت تاجر تريد فلوس وتعطينا من عندك. Engkau datang ke sini untuk berniaga, berdagang, tapi malah engkau memberi kepada kita, bukan ambil keuntungan dari kita. فكان يقول لهم ديني يأمرني بهذا. Maka dia selalu tiap kali ditanya, dia menjawab, agamaku mengajarkan dan memerintahkan aku untuk melakukan hal ini. يقولون ما دينك؟ يقول هو الإسلام ويشرح لهم الإسلام. Mereka pun bertanya, apa agamamu yang mengajarkan kebaikan ini? Agamaku adalah Islam, dan dijelaskan tentang agama Islam kepada mereka. فانتشر ذكر الإسلام في البلد. Maka di negeri itu, di kota itu mulai menyebar tentang Islam di seluruh kota. فجاء كبارهم إليه وقالوا دينك هذا عجيب وطيب، ولكن نحن الناس كبار عيب علينا نتبعك. قال إذا هاتوا أولادكم، قالوا نرسل إليك أولادنا تعلمهم. قال مرحبا. Maka datang sesepuh negeri, orang-orang tua yang ada di negeri datang kepada mereka, bertanya-tanya tentang agamanya. Kemudian mereka bilang, agamamu ini menarik, tapi kita adalah orang-orang tua, menjadi panutan masyarakat. Kalau kita ngikutin kamu ini, kita memalukan. Maka Sayyid Hatta berkata, kalau begitu, bawa sini anak-anak kalian, yang saya ajarkan kalian dengan ajaran yang baik. Maka baik, dikirimkan anak-anak mereka untuk belajar agama. فبدأ يعلم أولادهم أركان الإسلام وشؤون العبادة والصلاة والأخلاق. Maka dia pun memulai dakwahnya itu pun dilanjutkan dengan mengajarkan anak-anak kecil tersebut tentang Islam, tentang sholat, dan tentang akhlak dan budi pekerti yang mulia. فتأثروا به وتغيرت في البيت أسلوب حياتهم ومعاملتهم مع أهلهم إلى أحسن ورفق وأدب. Maka
keluarga mereka pun juga menyaksikan kalau anak-anak yang belajar Islam dan akhlak ini, mereka makin baik keadaannya, makin disiplin, makin santun, makin akhlak, makin mulia budi pekerti mereka terhadap keluarganya di dalam rumah dan lingkungan. فجاء الكبار وقالوا نحن أيضا ندخل في دينك هذا ونسلم. Maka orang tua mereka, para sesepuh dari sesepuh negeri tersebut, tokoh masyarakat negeri, mereka pun tertarik dengan melihat anak-anaknya. Mereka datang, mereka bilang kalau begitu kita ikut bersama engkau. فأسلموا وبنى لهم مسجدا وأقام عندهم الجمعة. Maka mereka banyak yang masuk Islam, kemudian didirikan masjid di situ dan dilaksanakan sholat Jumat di negeri itu. وقد جينا إلى هذا المكان وأرونا الدكان الذي كان فيه والمسجد الذي بنى قائم إلى الآن في ذاك المكان. Dan alhamdulillah saya sudah datang ke negeri, ke kota tersebut, dan saya ditunjukkan ini tokonya dulu. Kemudian juga ini dia masjid yang dia bangun untuk dilaksanakan sholat Jumat di masjid itu. لكونها نائية إلى الآن حتى لا تتوفر فيها الكهرباء فكانوا يأخذون الحطب ليشعلون فيه النار ليرون الأماكن. Itu negerinya karena terlalu jauh dari perkotaan. Itu sampai sekarang ini listrik belum masuk ke sana. Itu kalau malam itu mereka membawa obor untuk menunjukkan tempat-tempat dengan perantara obor karena tidak ada listrik yang masuk ke tempat itu. قال لي الحاج حميد عليه رحمة الله فلما انتشر الإسلام وأسلم أكثر أهل المدينة وقامت الجمعة بينهم قال لي يا شريف دور لي دكان في محل ثاني ما فيه مسلمين. Ketika muslimin sudah banyak menyebar di kota itu, kemudian juga Jumat sudah berjalan, maka ini Haji Khamis dia berkata, ini Sayyid Syarif Sa'id Al-Bid, dia bilang kepada saya, ini sekarang udah banyak muslim, sudah banyak, Jumat udah jalan. Sekarang saya mau carikan saya negeri yang lain, kota yang lain yang di situ nggak ada muslim, saya mau pindah ke sana. صار أهل مدينة أروى اليوم 100% مسلمين كلهم. Sekarang kota Arwa pada hari ini, sekarang ini 100% penduduknya muslimin. هذه بضاعة أهلكم وسلفكم. Ini adalah aset yang dimiliki oleh keluarga kita, dari keturunan Rasulullah. وهي ثروة ربحها دائم أبدي. Dan ini merupakan sebuah aset yang sangat menguntungkan, keuntungannya abadi. فلا تضيعوا هذه الثروة. Maka jangan sampai kita kehilangan dari keuntungan yang abadi ini. جعلنا الله وإياكم في الموفقين. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita dan kalian dalam orang-orang yang mendapatkan taufik dan orang-orang yang memiliki ووسع مشهدنا. dan Allah Ta'ala luaskan masyhad kita. وصفى نياتنا. Allah Ta'ala bersihkan niat kita. وأخلص قصدنا. Dan Allah Ta'ala tuluskan لوجهه الكريم. murni untuk Allah. وربطنا بالنبي العظيم. Allah Ta'ala eratkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad. اللهم اجزل سيد زين خير الجزاء وأهل الرابطة. Allah mudah-mudahan memberikan balasan sebaik-baiknya balasan kepada Sayyid Zain bin Umar bin Sumaid dan seluruh pengurus Rabitah. وبارك لنا في حضور أخيارنا وعلمائنا. Dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan di dalam kehadiran para sesepuh kita, orang tua kita yang hadir وفي bersama kita. حضور سفير اليمن وسفير السودان. Dan juga di dalam kehadiran Duta Besar Yaman dan Duta Besar Sudan. وهي من البلدان التي جمعتها المحبة في الله على مشارب صافية. Dan negeri-negeri tersebut adalah negeri-negeri yang terkandung di dalamnya kecintaan karena Allah Ta'ala, kecintaan yang murni. فنجد الأرواح بيننا وبينهم على تصاف وعلى تواد وعلى تلاقي. Dan kami dapati hubungan arwah antara kami dengan mereka senantiasa berada dalam hubungan yang baik, dalam kecintaan dan dalam kasih sayang. فمشرب الصالحين أصله ومنبعه واحد. Sebab asal daripada para kaum salihin itu sumbernya mereka berasal daripada sumber dan mata air yang sama. بارك الله في الوافدين من ماليزيا ومن سنغافورة. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan di dalam rombongan tetamu yang datang dari Malaysia, dari Singapura. وبارك الله في الحاضرين أجمعين. Dan memberikan keberkahan pada kaum hadirin seluruhnya. ونفعنا بهذا الاجتماع. InsyaAllah perkumpulan kita ini memberikan manfaat luas. وبالكلام والاستماع. Dan juga dengan ucapan yang diucapkan dan apa yang kita dengar. فلعل الله ينفع به المتكلم والسامع. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada pembicara dan pendengar. فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشريف. Keduanya masuk dalam syafaat Nabi Muhammad. تتنور بقلوبنا. Dengan semua itu hati kita menjadi terang. تتنور بديارنا Dan ومنازلنا. rumah tangga kita pun juga menjadi terang benderang. وأهلنا وأولادنا. Dan keluarga kita dan anak-anak kita. ويصلح الله بشأن المسلمين في Dan إندونيسيا Allah Ta'ala perbaiki keadaan muslimin di Indonesia. وفي شرق آسيا. Dan
dan juga di Asia Tenggara وجميع قارة آسيا dan seluruh benua Asia وبقية قارات dan الأرض. semua benua-benua lainnya. اللهم انظر للمؤمنين Ya Allah, berikan pandangan نظرة تزيل العنى عنا yang mengangkat kesulitan dari kaum muslimin, وتدني المنى منا mendekatkan harapan bagi kaum وكل muslimin, الهنا نعطاه في كل dan حين setiap saat harapan kami diberikan. مع استقامة Semua kita dapatkan dengan ومحبة istiqamah, ومودة dengan kecintaan dan وجمع kejujuran. للشمل بعد الشتات Dan Allah Ta'ala padukan kita setelah perpecahan, ورفع ودفع للفتن والمحن dijauhkan dari bala dan bencana musibah ما perpecahan, ظهر منها وما بطن baik yang zahir maupun yang batin. برحمتك يا أرحم الراحمين وتب علينا وارزقنا النية الخالصة والوجهة الصادقة برحمتك يا أرحم الراحمين. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في العالمين وصل وسلم على سيدنا محمد